Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan teks berita. Kita akan membahas kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1. Untuk anak didik kami sekalian, mari kita simak cuplikan berikut ini. Oke, anak didik kami sekalian, sekarang kita akan mempelajari kompetensi dasar yang pertama, kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar yang kedua 4.1, menyimpulkan isi dari teks berita yang didengar dan dibaca. Untuk anak didik kami sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan membuat ringkasan teks berita yang diperdengarkan atau ditayangkan. Ketiga, menentukan pokok-pokok berita sesuai dengan unsur-unsur berita. Bagian yang pertama, kita masuk ke indikator yang pertama. Peserta didik mampu mengidentifikasi definisi berita. Dalam konteks ini, berita adalah rangkaian informasi atau keterangan mengenai suatu kejadian atau suatu peristiwa yang hangat diperbincangkan. Setelah kita mengetahui pengertian berita, alangkah baiknya kita akan mengetahui ciri-ciri teks berita. Baiklah, saya akan memaparkan ciri-ciri teks berita. Yang pertama, aktual. Kedua, faktual. Ketiga, edukatif. Keempat, informatif. Kelima, rekreatif. Keenam, objektif. Sekarang kita masuk ke dalam struktur berita. Dalam struktur berita ada 3 ranah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orientasi berita. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, sumber berita. Yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita itu mengenai pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa itu merupakan bagian yang menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan runtut. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita ini berisi bagian yang menjelaskan sumber berita, biasanya terletak di awal dan di akhir berita tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita dibagi menjadi 5W ditambah 1H, atau dalam konteks bahasa Indonesia itu disebut dengan adik simba. What, apa. Where, di mana. When, kapan. Who, siapa. Why, mengapa. How, bagaimana. Untuk anak didik kami sekalian, Bapak jelaskan, what atau apa dipakai untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi, apa yang diinformasikan.
Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu merupakan unsur-unsur sebuah berita. Selanjutnya, kita akan membahas penyimpulan isi berita. Dalam penyimpulan isi berita, ada 3 ranah yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus membaca dan mendengar berita secara utuh. Kedua, kita akan mencari dan menentukan unsur-unsur berita 5W ditambah 1H yang meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang biasanya kita singkat dengan adik Simba. Yang ketiga, kita harus membuat kesimpulan berdasarkan isi berita yang sudah kita amati dengan cara menyusun unsur-unsur berita yang sudah ditemukan dalam bentuk paragraf. Dengan menguasai 3 ranah tersebut, kita dapat menyimpulkan isi berita dengan mudah. Dalam menyimpulkan teks berita, ada beberapa yang harus kita perhatikan, termasuk dalam menulis berita. Berita ditulis dengan mengikuti unsur-unsur 5W ditambah 1H. Selain perlu memenuhi unsur-unsur 5W ditambah 1H, berita yang kamu tulis harus memiliki nilai berita, yakni 1. Berita yang ditulis sedang aktual. 2. Berita yang ditulis sesuai dengan fakta atau faktual. 3. Berita yang ditulis harus mengandung sesuatu yang penting. 4. Peristiwa yang diberitakan dekat dengan pembaca. Kelima, informasi mampu menggugah atau menyentuh perasaan yang mendengarkan berita tersebut. Demikian video pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Horas.